أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudaraku, ketahuilah bahwa agama Islam ini adalah agama yang sangat mudah sekali. Namun perlu diketahui, jangan sekali-kali mempermudah atau menganggap enteng, menyepelekan satu perkara di dalam Islam, yaitu perkara sholat. Karena banyak di antara kaum muslimin yang mereka mengira bahwa dengan sakit maka kewajiban sholat itu gugur. Makanya ada sebagian kaum muslimin yang terkadang mereka bertanya, tapi pertanyaan itu telat. Di antaranya seperti seorang anak yang menyaksikan orang tuanya yang sedang sakit, namun beberapa hari ayahnya tersebut meninggalkan sholat karena sakit. Lalu dengan sakit tersebut orang tuanya meninggal, ayahnya meninggal. Wali'iyadzubillah, meninggalnya seorang ayah tersebut dalam keadaan meninggalkan sholat beberapa hari. Lalu kemudian bertanya anaknya, "Wahai Ustadz Fulan, apakah boleh kami keluarganya, anaknya mengqadha sholat orang tua kami yang ditinggalkan oleh orang tua kami tersebut?" Maka jawabannya adalah tidak boleh. Tidak ada istilah mengqadha sholat dan diqadhakan oleh atau diganti oleh ahli warisnya, anaknya, tidak. Tapi dia sakit. Sakit bukanlah alasan untuk meninggalkan sholat. Makanya satu-satu syariat yang tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun, selama, catatannya, selama akal masih bisa dan bersama seseorang tersebut, maka wajib bagi dia untuk mengerjakan sholat. Kecuali dalam kondisi akalnya hilang. Apakah karena pingsan, koma, atau gila. Maka kewajiban sholat itu gugur bagi orang tersebut. Tatkala seorang sakit, namun dia masih sadar, akalnya masih tetap bersama orang tersebut, maka tidak ada uzur, tidak ada alasan bagi orang itu untuk meninggalkan sholat. Oleh karenanya pada kesempatan ini kita akan mempraktekkan tata cara bersuci bagi orang yang sedang sakit. Baik, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan memulai jika seseorang itu sakit namun masih diperkenankan oleh dokter untuk bersuci menggunakan air. Karena ada orang yang sakit tapi tidak diperkenankan oleh dokter untuk tersentuh air. Maka kondisi ini sangat mudah bagi orang tersebut. Dia tinggal mengganti dengan cara bertayamum. Baik, jika seseorang yang sakit itu masih diperkenankan untuk menggunakan air, maka sebaiknya orang itu tetap, atau orang yang sakit itu tetap harus berwudu dengan menggunakan air. Namun yang menjadi permasalahan adalah jika dia tidak mampu, karena dia berada di kasur yang dia tidak bisa bergerak misalnya. Dia tidak bisa bergerak, tidak bisa meninggalkan kasur itu. Sehingga apa yang harus dia lakukan? Dia punya saudara, dia punya anak, dia punya istri, maka orang lain yang membantu dia untuk bersuci. Jadi misal anaknya mengambilkan sewadah air, segayung air, lalu dia berwudu di kasur tersebut dengan cara yang sederhana, dengan cara yang dia mampu, asalkan jangan sampai membasahi kasurnya, membasahi bajunya. Bisa jadi dengan cara misalnya menggunakan handuk, misal handuk ditaruh di sebagian bajunya supaya air yang menetes itu tidak mengenai pakaiannya atau kasur tempat dia istirahat.
misal wajah. Jadi anaknya atau istrinya membantu, air dituangkan. Kalau dia mampu untuk berwudu sendiri silakan, tinggal dibantu untuk ambilkan air. Tidak usah banyak-banyak, sedikit saja diteteskan. Teteskan. Yang penting terlihat air itu mengalir, lalu kemudian disiramkan ke wajah secukupnya. Jika 1 kali sudah rata, cukup 1 kali. Tidak perlu 2 atau 3 kali. Karena ini adalah perkara yang sunnah. Lalu kemudian berpindah ke tangan. Yang wajib-wajibnya saja. Adapun perkara-perkara yang sunnah, jika itu tidak mampu atau dia kesulitan untuk melakukannya, perkara-perkara yang wajib untuk dibasuh dan diusap saja yang dia lakukan. Misalnya tangan, dia pindahkan handuknya. Lalu kemudian dia tuangkan sedikit air. Dia basahkan. Tinggal dia aliri dengan bantuan tangannya. Selesai, dan dia ambil lagi air. Tidak usah banyak-banyak. Kemudian tangan kiri. Lalu kemudian diambil lagi. Tidak usah banyak-banyak karena ini hanya sekedar mengusap saja, usap kepala. Usap kepala. Sekaligus telinga. Lalu setelah itu tinggal membasuh kaki sampai mata kaki. Dia tinggal pindahkan handuknya lagi supaya kasurnya tidak basah. Dia tinggal ambil air, dia siramkan ke kakinya. Selesai, ambil lagi air, kemudian kaki kiri. Alhamdulillah, selesai. Tinggal dia mengerjakan sholatnya. Ustadz misalnya, kasihan orang tua kami yang sakitnya luar biasa. Artinya akan kerepotan bagi orang tua kami kalau setiap kali sholat untuk berwudu. Islam berikan kemudahan lagi. Artinya ada sholat-sholat yang boleh dikumpulkan, yang disebut dengan jamak, tapi tidak boleh dikosor, hanya sekedar dijamak. Jadi cukup dia berwudu hanya 3 kali dalam sehari. Subuh 1 kali, kemudian zuhur, nanti setelah mengerjakan zuhur 4 rakaat, dia langsung jamak sholat asarnya di waktu zuhur. Atau diakhirkan, sholat zuhurnya diakhirkan ke asar, tidak ada masalah. Ini keringanan bagi orang yang sedang sakit. Kemudian maghrib dan isya, dia berwudu di waktu maghrib, lalu setelah itu langsung dia kerjakan sholat isyanya. Ini keringanan bagi orang yang sakit. Jadi tidak ada alasan bagi orang untuk meninggalkan sholatnya. Baik, Ustadz, ada orang yang sakit, bersamaan dengan sakitnya itu memang dia tidak bisa bergerak, tidak bisa meninggalkan kasurnya. Artinya dia harus dan tidak mampu untuk bergerak. Bahkan yang lebih parah daripada itu, area tempatnya itu memang terkena najis. Bahkan di situ ada suatu wadah yang kotorannya itu ada di samping kasur itu. Apakah dan bagaimanakah cara bersucinya? Sama seperti tadi. Jadi tidak pengaruh andai kata pakaian yang dia kenakan di sekitar kasurnya itu ya ada kotoran najis atau di badannya juga terkena najis yang memang sulit bagi dia untuk menghindarinya. Ingat, satu kaidah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, fattaqullaha mastata'tum. Kita bertakwa kepada Allah semampu yang kita bisa lakukan. Artinya, kalau kita ingin bersuci dalam kondisi najis masih ada di sekitar kita, karena ada orang yang sakit, mohon maaf, di kasur itulah dia buang kotoran. Ya mungkin melalui media alat yang disediakan oleh medis, sehingga kalau dia mau pipis, mau buang air besar, ya memang di sekitar kasur itulah, karena dia tidak bisa bangun dari kasur tersebut. Dan ini jangan jadikan alasan bagi seseorang untuk tidak sholat. Ustaz, bagaimana nih sholatnya? Di sekitar orang tua kami ada najis, apakah boleh meninggalkan sholat? Tidak. Tetap harus mengerjakan sholat. Kalau mampu untuk membersihkannya, ini wajib hukumnya.
Wajib bersihkan pakaian, badan, tempat di mana kita sholat, hukumnya wajib. Namun tatkala itu karena tidak mampu untuk dihindari, maka sholat dalam kondisi apapun. Tidak ada masalah. Ada najis di sekitar itu, karena memang sulit untuk dihindari, maka sholat sebagaimana yang bisa kita lakukan. Artinya, bagaimanapun keadaan kita, sholat dalam kondisi itu. Ada najis, tidak masalah. Karena dikiaskan, dianalogikan dengan seorang perempuan yang istihadah. Perempuan yang istihadah yang mengeluarkan darah terus menerus. Apa yang dilakukan? Dia tetap sholat. Walaupun dalam kondisi dia sholat itu darah itu terus mengucur keluar. Tidak mengapa, karena dalam kondisi sakit. Itu darah yang kotor keluar. Sholat tidak ada masalah. Begitu juga orang yang sakit yang dia tidak bisa menghindarinya. Maka nasihat kami tetap harus mengerjakan sholat. Jangan ditinggalkan. Barakallahu fikum. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala ada kasus yang berbeda. Kasus yang berbeda maksudnya seseorang itu sakit, namun sakitnya luka. Dia masih mampu untuk menggunakan air, tapi sebagian anggota wudhunya itu tidak bisa terkena air. Maka bagaimana untuk cara bersucinya? Nah, di sini nanti akan kita jelaskan beberapa saat berikut ini. Barakallahu fikum.